pelaku usaha sering merasa penjualan ini banyak dia. Ya, Penjualan banyak tapi omset tinggi. ya. Pada saat dilihat marginnya atau labanya, Ya. ternyata nggak ada gitu. Bahasanya gini, omset ada, tapi duitnya nggak ada. Itu dia. itulah. Nah, kira-kira kawan-kawan dari UMKM nih sering nggak nih yang ngerasain seperti ini ya? Ya. Sore hari ini kita dapat menyelenggarakan satu acara yang luar biasa, refleksi dari COVID-19 yang kita beri nama dan kita perkenalkan nama forum ini adalah Ngobi, Ngobrol Bisnis di Selasa sore. Berpikir jernih, karena rezeki itu kan tidak pernah salah alamat. Betul. Jadi antara cobaan dengan rezeki itu tidak pernah salah alamat. Ya. Jadi kebanyakan teori ekonomi lah ya. Ya. Teori ekonomi itu mengatakan sukses suatu bisnis itu satu saja, jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Ngobi. Hari ini kita jumpa lagi sama Pak Muklis Sofyan, Ya. komisaris dari Siaga Jitu ya. Semoga apa-apa yang sudah pernah kita sampaikan ini menjadi ilmu dan amal untuk kita. Apa kabar Pak Muklis? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun kita lagi dalam kondisi PPKM ya, putar-putar kena macet ya. Ya, karena di saat seperti ini juga emosi kita Ya. sangat ini ya, sangat teruji, sangat berpengaruh karena sudah ada beberapa kejadian sih video-video viral ya yang membuat kita terpancing emosi dengan kondisi saat ini. Nah, untuk sore ini Pak Muklis, Ya. seperti biasa kita kan serial ini khusus untuk Pak Muklis kan serial tentang keuangan ya. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah pelaku usaha sering merasa penjualan ini banyak dia. Ya, Penjualan banyak tapi omset tinggi. Ya. Pada saat dilihat marginnya atau labanya, Ya. ternyata nggak ada gitu. Bahasanya gini, omset ada, tapi duitnya nggak ada. Itu dia. itulah. Nah, kira-kira kawan-kawan dari UMKM nih sering nggak nih yang ngerasain seperti ini ya? Ya. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pentingnya laporan keuangan Ya. terhadap perusahaan. Ya. Kepada Pak Muklis kita persilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, terima kasih Bang Saiful ya atas kesempatannya untuk berbagi kembali ya. Di mana kemarin kita sudah bicarakan soal bagaimana seorang walaupun dia bukan pelaku usaha mungkin sebagai pekerja tapi bisa kaya walaupun tidak tanpa memiliki usaha. Nah, apakah juga seorang pemilik usaha atau pelaku usaha tidak bisa kaya? Bisa juga. Banyak faktor. Nah, salah satu faktor yang sering terjadi, para pelaku usaha, walaupun mereka sudah banting tulang pagi, siang, malam, tapi faktanya mereka juga tidak bisa mengumpulkan harta seperti yang kita bilang kemarin. Yang dimaksud kaya itu adalah bagaimana dia memiliki uang atau harta yang bisa membiayai hidup mereka berapa lama, berapa tahun atau berapa bulan. Nah, salah satu faktornya kenapa para pelaku, terutama UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah, itu sering mengalami yang namanya memiliki omset, tapi kok tidak memiliki uangnya. Nah, apa penyebabnya? Nah, salah satu penyebabnya itu adalah manajemen keuangan dan juga dengan pola bagaimana pelaporan keuangan. Mungkin bagi pelaku UKM, khususnya usaha kecil ya, usaha mikro kecil, mungkin bagi mereka kami belum butuh lah kayaknya laporan keuangan. Memang pada saat usaha kecil sepertinya memang belum butuh. Ya. Tapi jangan salah-salah. Suatu kebiasaan yang dilakukan dari kecil, maksudnya dari skala kecil, itu dilakukan dengan rutin atau istiqomah kalau gitu bilang. Itu akan menjadi sebuah habit, kebiasaan untuk nanti usaha itu menjadi dari usaha mikro, menjadi kecil, menjadi menengah, bahkan menjadi besar. Nah, inilah salah satu faktornya. Pertama, pelaku UMKM ya, kebanyakan, tidak semua, tapi kebanyakan. Pada saat mereka melakukan yang namanya mengumpulkan omset atau penjualan, itu selalu
tidak memisahkan yang mana bagiannya adalah HPP atau harga pokok penjualan, terus yang mana laba kotor. Nah, terkadang karena mungkin ya masalahnya masih kecil mikro, ya udahlah dapat duit omset 500, ya udah 500 jelas ini aja udah. Nanti ada kebutuhan keluar, ada begini, ada kebutuhan yang kira-kira tanpa pengetahuan keluar. Nah, kenapa? Itu tadi karena tidak ada pencatatan yang jelas. Nah, seandainya seorang pelaku UMKM, contoh tadi, dia memiliki omset 500.000. Nah, kita ambil lebih khusus saja ya. Misalnya dia memiliki omset pedagang goreng misalnya. Dia omset hari itu 500.000. Nah, kalau dia mengerti soal keuangan, minimal manajemen keuangan, pertama yang dia harus sisihkan pertama dari omset tadi, berapa sih modal atau uang yang dia keluarkan untuk menjual produk sebanyak 500.000 ini. Misalnya, dia beli pisangnya, beli tahunya, beli bumbu, beli tepung, itu modal misalnya 300.000. Misalnya paginya dia beli. Nah, berarti itu adalah HPP-nya. Harga pokoknya ya. Nah, pada saat omset atau sore hari atau malam hari, nah, yang dilakukannya pertama adalah memisahkannya dulu. Ambil dulu modal pertama tadi. Modal misalnya tadi modalnya 300.000. Ya udah keluarkan dulu. Nah, ini yang modal jangan pernah dipakai untuk selain kebutuhan membeli produk atau bahan baku produk lagi. Nah, kalau sudah pisahkan berarti ada tinggal 200.000. Nah, seandainya 200.000 ini nah inilah kita kembali ke pola kemarin yang dilakukan oleh teman-teman non pelaku usaha atau pekerja. Nah, ini kan kalau di pekerja berarti yang 200.000 ini adalah upah mereka gitu kan. Nah, bagi pelaku usaha ini untung kotor. Nah, jadi untung kotor ini bukan berarti seujung-ujung 100% kita habiskan. Kenapa? Kalau 200.000 ini 100% dihabiskan, kita tidak tahu kondisi berikutnya gitu. Atau apakah si pelaku UMKM ini tidak punya keinginan untuk mengembangkan usaha? Nah, jadi apa sebaiknya? Nah, sebaiknya pada saat sudah dipisahkan yang mana bagian dari modal awal, terus yang mana untung kotor tadi, nah kita lihat berapa sih kebutuhan pokoknya. Misalnya kalau kebutuhan pokok si pelaku tadi, kebutuhan pokok misalnya tadi makan, biaya listrik, sewa rumah, segala macam, nah, kan misalnya 100.000. Nah, diusahakan 100.000-nya lagi, kan tadi untung kotor 200 nih, 100.000-nya lagi bisa ditabung. Nah, memang untuk pelaku usaha, kalau mereka tidak bisa menyisihkan dari laba kotor untuk biaya pengembangan, itu akan terjadi yang namanya proses mereka itu berjalan di tempat namanya, tidak akan berkembang. Karena ada konsep dalam pelaku usaha ini, bagaimana kita mengembangkan usaha itu dari hasil usaha. Nah, kebanyakan yang terjadi, mereka sudah merasa omset 500.000, ya. Terkadang udah dipisahkan, tapi akhirnya mereka memaksimalkan keuntungan kotor tadi dipakai untuk kebutuhan. Jadi merasa uang 500.000 ini semuanya adalah margin ya? Ah ya, kayak gitu. Nah, itu salah kali ya. Akhirnya apa? Nanti suatu saat dibilang penjualan saya 500 tapi kok nggak ada nampak hasilnya gitu. Ya karena udah dihabiskan dulu gitu kan. Nah, sebenarnya sama konsep dengan pelaku usaha pekerja sebelumnya kita bicarakan. Bagaimana kita mengatur ini untuk usaha kecil awal ya. Bagaimana kita mengatur kebutuhan pokok, betul-betul kebutuhan pokok. Agar supaya apa? Dari penghasilan usaha tadi, sebagian kita sisihkan untuk pengembangan usaha. Nah, ini dia salah satu dimaksud dengan manajemen keuangan. Ya, bagaimana seorang pelaku usaha bisa memanage keuangan dari usahanya. Nah, itu salah satu pola. Nah, pola berikutnya bagaimana dia ingin mengetahui bahwa ini adalah untungnya, ini adalah ruginya. Nah, pelaku usaha paling tidak bisa membuat yang namanya laporan keuangan sederhana. Keuangan sederhana ini. Ya, keuangan sederhananya gini aja. Misalnya kita punya usaha nih. Pagi misalnya mau belanja kebutuhan. Anggap sekarang gini. Kita buat ada namanya buku kas. Nah, kita buat sederhana saja, buku kas. Kita ambil buku kas, di situ kita tulis berapa sih kita mau masukkan modal pagi ini. Berarti saldo awal. Misalnya kita mau masukkan modal, anggap misalnya 300.000 tadi. Saldo awal 300.000. Nah, uang 300.000 ini kita kemanakan saja? Nah. Berarti buku kas itu secara definisi, ya. Artinya itu kita mencatat semua uang masuk, uang keluar ya? Iya, betul. Oke. Buku kas itu adalah uang masuk dan uang keluar. Kalau itu aja. Kalau akuntansinya arus kas ya? Ya, arus kas lah. Nah,
Sebenarnya itu saya rasa semua pelaku usaha kecil mikro bisa melakukan, walaupun tidak belajar soal keuangan. Kenapa? Terkadang kan jadi alasan, oh kami tidak bisa buat neraca, laba rugi segala macam. Sebenarnya dari buku kas saja, kalau si pelaku usaha mau, mereka lakukan rutin pencatatan, itu bisa diserahkan mungkin kepada ya orang-orang yang ngerti laporan keuangan, misalnya anak-anak SMK gitu kan, mereka bisa mengelompokkan nantinya. Nah, kita lanjut tadi ya. Nah, pada saat sudah ada uang saldo awal, misalnya 300.000. Nah, dari 300.000 tadi, dia harus oke lah, pagi dia pergi ke pasar, belanja barang ABCD. Nah, itu dia harus tulis. Misalnya 100.000 beli pisang, beli kebutuhan pokoknya, misalnya pisang, tahu, ubi gitu kan. Dan 50.000 tepung, 50.000. Nah, termasuk bahkan ongkos dia pergi belanja. Misalnya dia ke pasar tapi kalau misalnya dia pakai motor sendiri berapa minyaknya, seandainya dia pakai angkot berapa biaya angkotnya, ya kan. Nah, terus kalau memang ada parkir berapa, itu semua masukkan. Karena apa? Karena semua biaya itu akan menjadi biaya pokok produksi. Ya. Karena ada biaya-biaya di situ. Nah, setelah dia misalnya mencatat tadi sudah saldo dicatat, saldo awal, kemudian dikeluarkan. Nah, misalnya dilakukanlah penjualan. Nah, terakhir terjadi omset misalnya 500.000. Nah, itu ditulis lagi. Di bawahnya pemasukan dari penjualan hari ini misalnya 500.000. Nah, itu saja yang dilakukan rutin setiap hari oleh si pelaku UMKM. Dia bisa melihat uang ini larinya kemana saja. Nah, karena selama ini kebanyakan dari pelaku UMKM itu mereka tuh tidak sadar, bukan tidak tahu, terkadang tidak sadar. Ada hal-hal yang misalnya begini, nah ya tiba-tiba anak misalnya pengen A, ya namanya rasa sayang dengan anak, ya udahlah akhirnya terpakai tadi uang usaha, akhirnya terkeluarkan, terbeli juga. Nah itu kan kadang tidak tercatat. Jadi misalnya kemana uang ini lari? Atau misalnya tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, misalnya orang tua atau saudara butuh minjam untuk segala macam. Nah, terkadang itu kita nggak tahu karena tidak ada mencatat, akhirnya kita keluarkan saja. Akhirnya kita tahu uang itu kemana aja gitu. Setelah sekian lama kita nggak tahu uang ini perasaan kemana aja gitu. Padahal omset ada 500, 300, 600. Tapi karena itu tadi ya, karena kita tidak disiplin tadi, kita nggak tahu kemana saja lari uang ini. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat yang tentang pencatatan betul sekali. Ayat tentang pencatatan itu kalau salah surah Al-Baqarah 282 kalau nggak salah saya, itu hampir satu halaman itu bicara tentang pencatatan. Nah, sebenarnya memang inilah kendala ya. Mungkin UMKM kita merasa kami kan masih kecil. Betul, memang masih kecil. Tapi sesuatu yang kecil itu kalau kita mulai dengan istiqomah, pada saat besar itu tidak menjadi beban. Justru akan jadi masalah kalau misalnya usaha berkembang tapi kita tidak memiliki pencatatan. Apa yang terjadi? Kita sudah mulai susah gitu. Dulu saya punya pengalaman ya, waktu almarhum ayah saya, pada saat kita mulai mendisiplinkan, mau tidak mau kita mencatat aset segala macam, aset yaitu properti segala macam, terus stok barang segala macam, kan udah terlalu banyak. Mau tidak mau kita harus bayar konsultan keuangan. Dan anggarannya cukup lumayan besar gitu. Hanya bagaimana mereka membenari gitu loh. Dan mereka pun juga hanya bisa membenari, bukan berarti mencari di mana ini uangnya kemana-kemana. Itu mereka tidak tahu. Yang tahu kita sendiri. Ya, mereka hanya menjalani, oh ini ada harta sekian, ada begini sekian, kok tidak terjadi balance di neraca, kemana larinya. Nah, akhirnya disuruh kita mengingat kemana-mana. Nah, itu pernah kami alami hampir berapa bulan hanya untuk menyusun gitu. Karena sebelumnya memang ya salah satu faktor juga karena almarhum bapak saya juga memang tidak tamat SD juga, cuma dia tahunya catat berapa penjualan saja, tapi pengeluaran tidak pernah catat. Ya akhirnya itu tadi, alhamdulillah memang karena rezeki Allah, diberi kemudahan, usaha berkembang, berhasil, tapi cuman nggak tahu juga kemana-mana larinya gitu. Nah itulah kelemahan. Nah memang kita merasa usahanya nggak mungkin gitu. Bukan nggak mungkin, sebenarnya makanya tadi saya bilang, soal pencatatan ini yang paling sederhana aja. Kalau Bapak Ibu mau, buat saja buku kas. Nanti seandainya memang, saya nggak bisa membuat jadi laporan laba rugi, neraca, terus kalau itu udah jelas tuh, cash flow bukunya udah jelas. Nah, itu nanti dari catatan Ibu harian tadi, Bapak Ibu harian tadi, itu seandainya memang kita rangkum dalam 1 bulan, kalau kita mau betul belajar, kita panggil misalnya mungkin gunakan anak-anak yang magang ya, akuntansi. Nah, mereka biasa bisa merangkum itu menjadikan laba rugi, neraca, bahkan cash flow itu sendiri.
Nah, jadi memang pentingnya di situ ya. Seandainya kita memiliki tadi laporan keuangan, banyak hal yang bisa kita lihat dari data-data. Memang betul. Terkadang kalau kita terlalu takut itu juga nggak bagus. Tapi terlalu berani itu juga hati-hati. Kenapa? Kebiasaannya kalau orang memiliki data biasanya agak sulit mengambil keputusan untuk maju, biasanya. Tapi terkadang ada orang tidak memiliki data, akhirnya dia terlalu overconfident, terlalu berani. Oh ini mungkin ini nanti ini begini, ini bagus, ini begini. Tapi dia tidak memiliki data, baik itu data keuangan atau data pasar market dia. Akhirnya dia terlalu overconfident, apa yang terjadi? Bisa saja menjadi gagal atau banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, jadi sebenarnya manajemen keuangan dan laporan keuangan ini adalah sebagai bahasanya kalau kita gini ya. Kalau kita misalnya bawa mobil itu kalau kemauan atau istilahnya keberanian itu ibaratnya gas. Nah, kalau seandainya mobil itu hanya gas saja yang ada, kemungkinan besarnya apa? Kecelakaan. Kecelakaan. Kenapa? Ya nggak ada gas, nggak ada rem, laju aja. Ada di depan ada tiang listrik, hantam aja. Nah, itu ibaratnya memang itu keberanian yang bagus gitu. Tapi keberanian itu juga harus diimbangi gitu. Nah, salah satu pengimbangan untuk keberanian ini atau dalam artian kita ingin maju ke depan itu adalah bagaimana manajemen keuangan dan laporan keuangan. Nah, memang seperti bertolak belakang, tapi sebenarnya ini seiring sejalan ya. Karena untuk kita usaha untuk maju besar dan berkembang, memang memulai usaha kita dibutuhkan keberanian, tapi bagaimana kita mempertahankan dan mengembangkan usaha itu dibutuhkan yang namanya teknik-teknik. Dalam artian salah satu teknik usaha itu adalah bagaimana kita memanage keuangan dan laporan keuangan. Oke, baik. Jadi kan untuk pelaku usaha juga kita harus bisa memanajemen keuangan dan memiliki laporan keuangan. Nah, sekarang nih tadi kita kan cerita ada laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan itu kalau nggak salah kan ada banyak nih. Ada arus kas, ada laba rugi, ada neraca, ada neraca penyesuaian lagi kalau nggak salah kan. Nah, untuk sekelas pemula atau kita sebutlah UKM atau UMKM, itu laporan keuangan apa yang minimal harus dimiliki oleh kawan-kawan pengusaha? Ya. Baik, nah tadi seperti yang saya bilang, seandainya Bapak Ibu masih belum bisa membuat laporan keuangan yang baik, yang penting Bapak Ibu bisa membuat yang namanya buku kas saja. Buku kas ya. Uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, semuanya terus dicatat. Nah, dari catatan itu, Bapak Ibu bukan hanya sekedar mencatat, tapi mengevaluasi. Terkadang kan gini, UMKM itu kan memang belum bisa memisahkan yang mana uang usaha, yang mana uang pribadi. Karena semuanya dari situ semua. Nah, tapi kalau seandainya Bapak Ibu memiliki pencatatan, di catatan itu kan nanti akan terlihat tuh, oh dikeluarkan untuk jajan anak. Itu kan bukan untuk keperluan usaha sebenarnya. Terus dikeluarkan, oh ada apa untuk ongkos berkunjung ke rumah saudara. Itu kan bukan keperluan usaha. Nah, jadi nanti seandainya kalau Bapak Ibu sudah mencatat itu semua, akan bisa tahu yang mana pengeluaran ini berhubungan langsung dengan usaha, yang mana yang tidak berhubungan dengan usaha atau keperluan pribadi. Nah, kalau sudah ada ini, seandainya Bapak Ibu saya nggak bisa menyusun Pak, ya udah kita cari orang, bisa aja kok sebenarnya. Banyak kok sekarang lembaga-lembaga atau konsultan yang menawarkan membantu menyusun laporan keuangan. Yang penting kita punya data kasarnya, harus kas tadi. Uang masuk, uang keluar itu harus jelas. Nah, jadi mereka nanti akan memisahkan ini yang mana kebagian ke usaha, yang betul-betul usaha, ini yang memang bukan unsur usaha. Nah, sebenarnya sebagai laporan keuangan yang dibutuhkan UMKM itu sangat sederhana sebenarnya. Yang paling penting tadi itu adalah buku kas. Nah, untuk lanjutnya ada dua lagi yang dibutuhkan. Yang pertama itu seandainya ini kita belum bicara, ini masih di awal ya. Tadi buku kas cukup, tapi kita bicara ini sudah jalan bagus. Saya ingin mengembangkan usaha gitu. Terus apa harus yang saya miliki dalam laporan keuangan? Nah, ada dua lagi yang paling penting, laba rugi dan neraca. Nah, apa tujuannya? Jadi di situ neraca itu akan bisa melihat yang mana betul-betul harta kita, yang mana itu adalah hutang saja, yang mana aset. Kita tahu. Kok misalnya kita merasa begini nih. Misalnya toko, kita merasa kita punya stok 100 juta. Tapi ternyata 100 juta itu
ternyata 60 jutanya adalah barang hutang. Nah itu bukan harta kita, taunya dari mana? Itu kita bisa lihat dari nanti neraca, dari neraca keuangan. Oh aset dalam bentuk barang gitu kan, terus kas segala macam gitu kan. Nah terus kemudian kita bilang lagi, oh dengan stok barang 100 juta saya punya omset misalnya 50 juta. Nah pertanyaan 50 juta itu berapa sih keuntungannya, keuntungan kotor? Nah itulah butuhnya laporan laba rugi. Nah kalau usaha sudah seperti itu, memang kita dibutuhkan memang pencatatan yang lebih rinci. Ya mungkin tadi step awal yang seperti pisang goreng tadi yang penting sederhana aja dulu. Nah tapi kalau udah step rinci, misalnya kalau udah bicara usaha retail yang item barangnya banyak, itu kan sudah beda lagi, udah kompleks lagi. Nah alhamdulillah kan hari ini banyak sistem atau program-program IT yang menawarkan program-program untuk kasir gitu. Nah, jadi intinya setelah kita tadi mikro tadi kita udah bisa membuat laporan kasnya. Kalau kita ingin susun jadi laba rugi dan neraca, kita bisa minta bantuan orang kalau kita tidak paham. Bantuan orang ini bukan untuk berkelanjutan. Maksudnya begini, kita kan harus belajar nih, sebagai pelaku usaha tetap harus belajar. Pada saat kita minta, jangan sampai kita ditokohi. Gitu. Jadi pada saat kita misalnya mungkin 1 tahun pertama kita butuh tiap bulan bantuan orang. Ya terserah mungkin kita bayar berapa gitu, kita carilah orang yang bisa. Nah tapi di situ kita sambil belajar. Sambil belajar, ya kalau bisa belajar untuk menyusunnya, bagus-bagusnya kita juga bisa memahami. Ya. Contoh misalnya, pada saat kita sudah mendapatkan laporan keuangan laba rugi, ternyata omset 50 tadi, untung saya cuma 20 juta. Oke. Kalau saya ingin membangun usaha saya, toko saya ini harus punya modal minimal 100 juta. Seandainya omset tadi 50, untungnya 20 juta, istilah 20 juta setelah potong-potong biaya, ternyata ada untung bersihnya tinggal misalnya udah biaya sewa, biaya karyawan, listrik segala macam, untung kotornya, untung bersih ya, tinggal 10 juta. Terus kita pikir, kalau saya mau buka cabang lagi, kalau butuh modal 100 juta dari 10 juta, berarti kalau 100% saya pakai untung bersih, berarti butuh 10 bulan. Dalam 10 bulan bisa buka cabang. Pertanyaannya kan kita butuh makan juga. Nah, nggak mungkin 10 juta ini 100% kita tabung semua. Ya udah kalau gitu Anda bisa targetkan, oh saya punya untung bersih 10 juta 1 bulan. Dan untuk buka cabang lagi itu dibutuhkan 100 juta. Nah, biaya hidup saya kayaknya 5 juta cukup untuk awal ini. Nah, berarti kan ada sisa tabungan 5 juta. Nah, 5 juta ini untuk membuka satu toko lagi berarti dibutuhkan 20 bulan, karena butuh modal 100 juta. Nah, berarti dalam tempo 20 bulan Anda bisa, insya Allah dalam 20 bulan udah buka cabang. Jadi, inilah salah satu pentingnya, ya, laporan keuangan. Dengan kita melihat itu, kita tahu keputusannya akan lebih tepat gitu. Daripada kita tidak memiliki laporan keuangan, hanya berasumsi, omset saya 50 juta, bulan depan bisa buka cabang. Nggak bisa. Anda bermain dengan yang namanya sesuatu yang kepastian gitu. Nah, kepastian ini butuh data gitu. Nggak bisa butuh asumsi gitu. Kebanyakan UMKM itu hanya berdasarkan asumsi. Merasa ini omset saya bagus begini. Ada yang berhasil? Ada. Tapi bukan sedikit juga yang tidak berhasil. Kalau boleh saya bilang dari pengamatan saya selama ini, mungkin kalau dipersentasekan dengan pola asumsi, makanya banyak orang bilang gini, dari 100 usaha yang buka, ya, itu dalam 1 tahun pertama itu hanya bertahan 20%. Nah, saya melihat kegagalan 80% usaha pertama buka itu salah satu faktornya adalah manajemen keuangan dan laporan keuangan. Nah, itu tanpa disadari. Nah, itu makanya pentingnya sebuah manajemen keuangan dan laporan keuangan. Oke. Jadi kawan-kawan sahabat Ngobi, pentingnya manajemen keuangan dan laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan ini minimal kita harus punya arus kas, laba rugi dan neraca. Arus kas fungsinya adalah untuk mencatat uang masuk, uang keluar kita ya. Nah, sedangkan laba rugi adalah agar kita tahu bagaimana kita dapat keuntungan kita yang bisa kita kembangkan atau yang bisa kita manfaatkan. Nah, sedangkan di neraca kita bisa melihat harta kita ya. Nah, jangan sampai kita melihat nih di laba rugi besar ya. Nah, ternyata ketika dia di neraca hutangnya yang banyak. Lebih besar. Ternyata duitnya itu entah kemana ya. Mungkin salah satu itu kuncinya kenapa kita perlu laporan keuangan. Nah, buat kawan-kawan sahabat Ngobi, jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Nah, kami juga mengharapkan jika kawan-kawan punya ide atau punya pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar agar ke depan kita bisa lebih membuat materi ini lebih menarik ya. Nah, untuk
selanjutnya insya Allah kita akan bahas lebih detail ya, apa itu arus kas, apa laba rugi, apa itu laporan neraca. Mungkin Nah. bisa kita buatkan contoh kasus, Boleh. misalnya, ya, atau mungkin kita buat dalam bentuk papan tulis. Siap. Ya. Ah, mungkin untuk episode kali ini cukup di sini. Nah, terakhir silakan Pak Muklis untuk closing statement-nya. Ya. Baik, sahabat Salat Songobi, memang untuk sebuah usaha, memulai usaha itu dibutuhkan keberanian, ya. Kalau tanpa ada keberanian, itu hanya hitung-hitung di kertas-kertas. Memang banyak kok. Bahkan di luar sana, maaf, mungkin pelaku atau praktisi dari orang-orang yang di bidang keuangan ya, terutama yang mengelola keuangan, banyak mereka udah menganalisa bagus-bagus, tapi kok tidak jalan. Karena salah satu faktornya tanpa ada keberanian. Nah, tapi keberanian saja untuk mengembangkan usaha itu bukanlah sebuah faktor utama. Kenapa? Untuk mengembangkan usaha itu bukan sekedar terlihat besar, bukan. Tapi dalam pondasinya keropos. Nah, salah satu keropos pondasinya itu adalah tanpa memiliki data atau laporan keuangan atau manajemen keuangan yang baik. Jadi, baik mulai dari sekarang, sahabat Salat Songobi, maupun usaha Anda masih kecil, omset mungkin baru 100.000 per hari, nggak masalah. Lakukanlah yang terkecil, yang sederhana yang bisa kita lakukan. Minimal saya bilang tadi, Anda memiliki data laporan arus kas, uang masuk, uang keluar. Jadi Anda bisa menganalisa. Dan ingat, data-data itu bukan hanya sebagai data yang ditulis, tapi butuh dianalisa dan dikontrol, dievaluasi, agar jangan sampai salah langkah. Mungkin itu saran dari saya. Luar biasa. Baik, demikian sahabat Ngobi, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya sebagai moderator pada hari ini minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih kepada Pak Muklis sebagai pembicara. Semoga ini bisa menjadi amal dan ilmu ya. Amin. Untuk kita semua. Amin. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.